terbukti selama untuk jangka panjang dan untuk kinerja yang konsisten, metode value investing itu emang pilihan yang tepat. Datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Sobat Cuan, apa kabar? Hari ini adalah segmen Paham Makin Cuan. Oh yes, bareng Maria Katarina dan saya Reza, equity analyst dari CNBC Indonesia. Wah, ini pertama kali ya lu di sini ya? Kedua kali Waktu ya. Itu sama Sasa. Ngisi Paham berarti baru sekarang ya? Yoi, baru okay. sekarang ya. Nah, kita bahas sih topik yang menarik nih Sobat Cuan. Di tengah kondisi IHSG ya, lu tau sendiri lah ya, up and down-nya seperti itu. Apakah ini menarik buat lo untuk bertransaksi? Tapi kita kasih insight nih buat Sobat Cuan. Apalagi topik bahasan kita menarik karena kita mau coba ngintip cara berinvestasinya Warren Buffett ya. Lo baca gak sih Warren Buffett? Baca dong, beberapa itu ada salah satunya tuh ringkasan portofolionya Warren Buffett di beberapa tahun sejak di awal mulai karir. Nah itu menarik banget sih bukunya. Menurut lo kalau Warren Buffett sekarang ngapain dia? Kan dia udah kaya banget, umurnya 92 tahun. Banyak saham-saham yang secara pilihannya ya, secara dividen memberikan income tahunan tanpa harus ngapa-ngapain gitu ya. Kalau sekarang, kalau dari definisi lo dia lagi ngapain? Ngapain ya? Kalau Warren Buffett itu sekarang lagi bersantai sih, sama mempersiapkan kelanjutan karena mengingat umurnya Warren Buffett yang juga 92 tahun kan. Nah dia juga udah mulai untuk menurunkan gimana Berkshire ini ke depannya ketika beliau mungkin sudah tidak ada seperti itu. Penerus-penerusnya ada yang kayak dia gak sih? Kok nama anak-anaknya kayak gue gak begitu ini ya? Apa cucunya atau apa gitu ya? Berkshire Hathaway nanti akan dilanjutkan nama siapa gitu ya? Masih belum keprediksi gitu ya? Ada itu beberapa nama kemarin sempat disebutkan oleh Warren Buffett. Dia emang udah join di Berkshire Hathaway untuk beberapa tahun. Terus juga yang dididiknya itu udah cukup mahir dan dipercaya untuk meneruskan Berkshire Hathaway. Cuman memang bukan bagian dari keluarga dari Warren Buffett. Itu dia ya. Not a part of family gitu ya, nggak dalam bagian dari keluarga. Oke, kita tinggalin deh tuh ya rencana-rencana bisnis Warren Buffett. Kalau dari sisi investasi, menurut lo sekarang itu dia lebih kemana sih kacamata investasinya seorang Warren Buffett? Karena kan banyak sekali investor pemula yang diperkenalkan Warren Buffett terlebih dahulu untuk memulai investasi kan. Dengan value investing gitu ya, memilih yang memang dari secara fundamentalnya bagus, punya masa depannya bagus gitu ya. Kalau sekarang apakah dia dengan mindset yang sama atau sudah lumayan beda ya? Karena kan dia udah mengikuti banyak perusahaan dari kecil sampai gede banget gitu. Nah sekarang lebih kayak seperti apa sih kalau dari investasinya si Warren Buffett? Ya mungkin kita baiknya juga mulai dari yang gaya investasinya Warren Buffett ketika udah tua ya. Karena kalau untuk gaya investasi masyarakat pada umumnya itu lebih cocok meniru gaya investasi Warren Buffett yang saat ini. Karena saat ini ketimbang yang dulu ya? Ketimbang yang dulu, karena yang dulu tuh masih muda dan dia cenderung lebih agresif untuk memilih saham-sahamnya kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau Warren Buffett yang sekarang tuh, dia lebih memilih ke wonderful company, terinfluence dari temannya Charlie Munger, dan juga waktu itu terjadi kegagalan ketika dia memilih suatu saham yang ternyata sebenarnya malah menjadi berkah saat ini, yaitu Berkshire Hathaway itu. Berkshire Hathaway itu kan awalnya dari kegagalannya dia yang memilih perusahaan tekstil, padahal waktu itu bisnis tekstil itu sedang menurun-menurunnya. Jadi Warren Buffett ketika itu memilih Berkshire Hathaway, kemudian terpaksa untuk merubah Berkshire Hathaway ini jadi perusahaan investasi karena kegagalan itu. Nah, di situ Warren Buffett merubah gayanya jadi memilih ke wonderful company. Jadi investasi seperti ke Apple, kemudian Coca-Cola. Meskipun dia membeli di harganya yang tidak terlalu murah, pasti lebih tinggi lah. Lebih tinggi karena emang valuasinya dan juga kinerjanya otomatis harganya dihitung lebih premium kan perusahaan-perusahaan itu. Mungkin karena dilihat juga dari sisi kekayaan dan kemapanan Warren Buffett juga gitu ya. Sekarang udah nggak lagi rich harta lagi karena hartanya juga udah banyak gitu ya. Sekarang lebih ke kestabilan gitu ya. Menjaga untuk bertumbuh cuman konsisten dan lebih diversified. Karena kalau perusahaan mature kan memang agak susah gerak ya dari sisi harga sahamnya. Di Indonesia kan juga ada beberapa saham-saham mature yang ya udah gitu akhirnya stuck, nggak kemana-mana ya. Catat misalnya consumer kayak Indofood tuh kayak udah semacam mature gitu, nggak kemana-mana. Padahal kalau kita
lihat dari penjualan mie instan dan produk-produknya kan masih terus masif ya, tapi nggak terlalu gerakin harga sahamnya juga. Betul, ditambah lagi sama dana kelolaannya dari Berkshire Hathaway itu udah triliunan gede gitu kan. Makanya kalau misalnya invest ke small company dan juga market cap yang masih kecil-kecil tuh ya pasti langsung bisa kayak gerakin harga sahamnya yang signifikan. Jadi otomatis Warren Buffett akan pilih perusahaan-perusahaan yang cenderung memiliki market cap yang gede-gede kayak gitu. Sebenarnya value investing masih cukup relevan nggak sih menurut lo di zaman sekarang ini? Karena kan banyaknya site dari investasi itu kan muncul karena ada yang nggak setuju sama value investing. Nggak value investing lah gitu. Harusnya ada macam-macam lah dengan berbagai macam teori yang dikeluarkan gitu ya dari para investor-investor setelah Warren Buffett gitu. Nah kalau lo melihat value investing masih oke nggak untuk diterapin tentu aja sekarang? Kalau dari kacamata aku sendiri, karena aku juga pakai metode-metodenya Warren Buffett sendiri fundamental. Emang teknik Warren Buffett tuh ada beberapa yang kayak awalnya masih muda itu dia lebih memilih net investing, kemudian perusahaan-perusahaan yang emang cheap dan punya margin of safety seperti itu. Nah, hampir sama ya, Lo Keng Hong juga seperti itu ya melihat dari beberapa saham-sahamnya ya. Ya, dan terbukti selama untuk jangka panjang dan untuk kinerja yang konsisten, metode value investing itu emang pilihan yang tepat karena ketika kita memilih perusahaan yang perusahaan yang luar biasa bagusnya bisnisnya, mereka akan compounding bisnisnya akan dari laba bersihnya jadi modal dan modalnya itu dapat meningkatkan laba bersihnya ke depan dan terus seperti itu. Akhirnya pertumbuhan dari laba bersihnya itu akan terus menggelinding. Dan tentu aja valuasi itu akan mengikuti dari kinerja perseroan itu kayak gitu. Dan sampai kapanpun ada kecenderungan memang harga saham itu akan mengikuti dari kinerja entah dari laba bersihnya atau modalnya seperti itu. Oke. Sebenarnya value investing itu kan bisa relevan, bisa menjadi keuntungan berlipat di kemudian hari kalau ada beberapa faktor kan. Satu memang dari sisi sektornya sangat dipakai atau unggul nanti next chapter of life gitu ya. Misalnya kayak 5-10 tahun lagi. Yang kedua, negara tersebut juga masih terus berkembang gitu ya. Jadi perusahaannya makin terus bertambah, ekonominya masih terus bergeliat gitu. Sehingga itu akan membuat atau pola value investing ini akan kepake nih. Apalagi untuk investor pemula sekarang yang masuk mau cuan gedenya berlipat-lipat ganda dengan value investing kan harus jangka panjang tuh ya kan ikutin Warren Buffett. Nah Indonesia punya faktor-faktor itu nggak menurut lo dari sisi perkembangan bisnis yang ada, penambahan jumlah perusahaan yang legit ya, perusahaan-perusahaan yang sekarang listing aja kan kita lihat kecil-kecil banget gitu dan agak-agak susah untuk memilih mana sih yang mungkin masih growth-nya masih oke, posisinya belum mature, masih tumbuh. Ini kan asik banget sebenarnya kalau ketemu perusahaan yang kayak gitu kan. Nah menurut lo akan ada nggak di bermunculan yang seperti itu sehingga nanti akan muncul nanti investor as kayak Warren Buffett kemudian hari gitu, kayak Lo Keng Hong-nya Indonesia, Lo Keng Hong kemudian ya Warren Buffett-nya Indonesia kan sekarang belum muncul lagi nih investor yang benar-benar bisa copy si Warren Buffett seperti Lo Keng Hong. Nah next lo akan lihat akan ada nggak dengan berbagai macam faktor yang akan mendukung ini di Indonesia? Tentu saja ada, dan juga literasi tentang value investing itu emang harus digenjot lagi, lebih ditekankan karena masyarakat sekarang mungkin lebih kayak ke new economy, kemudian akhirnya lupa akan pentingnya dari valuasi, pentingnya dari kinerja perusahaan itu sendiri, dan potensi dari IHSG sendiri dan bursa kita itu sebenarnya udah bagus banget karena kita emang di emerging market dan mengalami pertumbuhan PDB dari tahun ke tahun itu cukup gede dan dibandingkan dengan US yang sudah mulai melambat. Tentu saja kita punya peluang untuk secara ekonomi mengalami pertumbuhan konsisten ke depannya dan juga secara dari valuasi IHSG sendiri itu masih dinilai cukup murah dibandingkan mungkin seperti Nasdaq dan lain sebagainya. Jadi ada peluang karena kita dari IHSG itu udah murah dan juga prospek dari pertumbuhan PDB di Indonesia sendiri. Jadi dua peluang itu akan menjadi faktor akan adanya the next Lo Keng Hong. Oke. Lagi investor Indonesia katanya baru 10 juta ya dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia yang 200 juta ya, 250 juta berarti baru berapa persennya yang masuk ke pasar modal gitu ya. Benar. Jadi investor di pasar modal. Jadi masih bisa
kembang lah ya Sobat Cuan. Kalau lo ngerasa masuk saham sekarang udah telat ya enggak lah, enggak ada telat-telatnya gitu ya, masih panjang. Nah, kemudian ada istilah juga don't put your egg in one basket gitu ya. Jadi jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Dan ini juga sebagai salah satu cara dia juga untuk lebih meningkatkan keuntungan pastinya ya. Nah, kalau sekarang yang lo lihat lebih ke don't put your egg in the one basketnya itu adalah beda-beda sektornya atau sektornya sama tapi ditaruhnya beda-beda sahamnya. Ya. Mungkin agak cerita sedikit dari masa mudanya. Masa muda itu bahkan Warren Buffett umur 11 tahun, dia itu berinvestasi secara agresif banget dengan memasukkan satu saham, City Service, itu semuanya langsung dimasukin tanpa diversifikasi. Dan itu menghasilkan return yang luar biasa, sekitar 3 kali lipat mungkin kalau nggak salah. Nah, ini tuh menjadi sebenarnya pertimbangan investor dan gayanya masing-masing. Kalau kita emang punya gaya yang agresif karena kita juga masih muda juga kan, tentu saja kita akan memilih perusahaan-perusahaan yang kalau kita nemu yang satu yang bagus, kita punya keyakinan, conviction, ya udah kita langsung all in aja, pede aja, dan kayak jangka waktunya juga udah ditetapkan selama kinerja perusahaan itu tidak mengalami perubahan. Itu kita hold aja terus. Tapi kalau misalnya ada perubahan dan juga kita emang secara mental belum kuat, kita mungkin bisa menerapkan gaya investasi Warren Buffett ketika sudah berumur seperti sekarang tuh dia menggunakan diversifikasi ke beberapa sektor mungkin. Karena menurut lo lebih untung diversifikasi atau semuanya aja? Karena kan kalau kita mau untung 1% dengan modal 1 miliar, ya kan? Dengan untung 1% yang modalnya cuma 10 juta atau 1 juta, ya jauh untungnya, ya kan? Nah, makanya itu kekuatan modal kan dibutuhkan di situ. Tapi kalau menurut lo mana yang jauh lebih relevan untuk gain keuntungan gitu ya, dengan memasukkan semuanya atau tetap melakukan diversifikasi? Berarti ada pilihan untuk menjaga keamanan kan? Kalau misalnya kita diversifikasi kan, kalau yang ini terperosok masih ada yang ini gitu kan, harapannya seperti itu. Kalau lo ngeliatnya gimana? Tentu aja kalau misalnya kita tidak melakukan diversifikasi, poin pertama itu yang paling penting emang kita menemukan perusahaan yang mampu menghasilkan return yang luar biasa. Jadi itu menjadi faktor yang pertama. Kalau kita udah menemukan itu, kita bisa all in dan menghasilkan return yang lebih besar dibandingkan diversifikasi. Karena kalau kita diversifikasi misal ada yang untung 100%, ada yang rugi, akhirnya di rata-rata tidak sama. Jadi mendingan kita langsung all in kalau emang kita udah yakin sama satu perusahaan. Dari pengalaman. Garantinya apa kan? Karena kalau kita lihat satu perusahaan sebelum masuk kan kita lihat 5 tahun sebelumnya nih kayak gimana. Udah oke nih. But we never know kalau ke depannya ternyata ada isu-isu internal yang kemudian mengganggu kestabilan. Itu kan juga harus diproteksi nggak sih menurut lo? Ya, nah itu juga yang emang harus menjadi risiko ketika kita melakukan all in. Akan menjadi risiko ketika ada hal-hal yang tidak terduga. Makanya kita harus selalu mengikuti perkembangan bisnisnya. Dan juga seperti kata Warren Buffett, manajemen itu merupakan faktor yang paling penting. GCG itu harus diperhatikan untuk berinvestasi. Karena ketika manajemennya udah buruk, kita gimana mau percaya sama perusahaan yang kita investasikan kalau ternyata uang dari perusahaan itu ada yang diambil atau sengaja dilakukan pengurangan laba bersih untuk bla 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 bla, itu akan merugikan investor tentu saja kan, seperti itu. Tapi ya kalau ada kecukupan modal ya bisa all in di sini, all in di situ gitu ya, dengan jumlah yang maksimal sih untuk gain keuntungan sih lumayan juga ya. Tapi kalaupun misalnya harus melakukan diversifikasi atau nggak menaruh telur di satu keranjang, itu baiknya seperti apa sih? Lo mengambil sebuah perusahaan yang bagus, yang kedua misalnya perusahaan yang lincah gitu ya, karena mungkin transaksinya oke tiap hari, atau perusahaan yang memang masih janjinya adalah menjanjikan future masa depan kayak teknologi stok kita gitu ya, masih nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, yang bisa dijadikan runutan diversifikasi. Diversifikasi mungkin kalau kita berkaca dari Warren Buffett aja ya, karena betul. Warren Buffett metodenya diversifikasi ke beberapa, bahkan 5 saham terbesar yang dipegang oleh Berkshire Hathaway itu merupakan 77% dari total investasinya Berkshire Hathaway. Jadi itu menunjukkan sebenarnya tidak terlalu diversifikasi yang dilakukan oleh Warren Buffett. Jadi kayak dia berinvestasi kalau dari sektor mungkin difokuskan oleh scope yang memang dia kuasai seperti banking, karena dia juga udah mulai banking dan financial service dari waktu yang udah lama kan. Kemudian juga dia masuk ke consumer teknologi seperti Apple, kemudian
perusahaan-perusahaan yang memang sudah menunjukkan kinerjanya dan juga prospek masa depannya itu masih besar. Bukan kayak startup yang masih merugi. Kalau kayaknya Warren Buffett itu seperti itu. Katanya Warren Buffett kalau startup bukan investasi ya kata dia ya. Jadi dia memang nggak masuk ke situ ya. Memang bukan ranahnya dia ya. Oke. Gitu. Satu lagi nih ya terkait mengenai economic mode ya. Ini seperti apa sih strategi ini dalam milih saham gitu yang mungkin lo juga udah baca buku-bukunya banyak gitu ya. Dan banyak sih sebenarnya buku-buku di Warren Buffett. Googling juga udah banyak cerita-ceritanya. Kalau lo ngeliatnya seperti apa? Economic mode-nya Warren Buffett itu awalnya ini merupakan transisi beliau ketika bertemu Charlie Munger dan kegagalannya di Berkshire Hathaway. Jadi dia mulai start untuk mencari company-company yang memang memiliki bisnis luar biasa dan dia mampu mengcompound dari laba bersihnya terus-menerus. Seperti akhirnya dia menemukan Walt Disney yang dinilai cukup murah dan juga waktu itu memiliki potensi pertumbuhan karena ada intangible asset dari Walt Disney. Seperti film-filmnya mereka yang akhirnya dapat menghasilkan laba yang terus-menerus untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan juga kemudian ada juga seperti Coca-Cola karena dia dari umur 6 sudah jualan Coca-Cola dan dia ngerti emang penjualan dari Coca-Cola itu sebenarnya emang sebesar itu. Dan juga ada pertumbuhan. Akhirnya memang terbukti selama bertahun-tahun dari dividen saja Coca-Cola itu bisa memberikan return yang besar, cukup besar, kayak bertumbuh tiap tahunnya, konsisten juga kayak gitu. Jadi investasi economic mode adalah ketika memang mungkin indikatornya seperti kita bisa melihat gross profit margin itu udah gede. Kemudian secara ROI, return on equity itu juga cukup besar. Kemudian secara mungkin valuasinya mungkin kita bisa menggunakan PBV atau PER, masih cukup valuasinya masih oke. Itu akan menjadi menarik untuk diinvestasikan karena consumer goods memang selalu dibutuhkan dan ketika kita bisa menemukan adanya peluang untuk pertumbuhan seperti mungkin Coca-Cola dia bisa meranah ke investasi akhirnya ke luar negeri, ekspor dan seluruh dunia menggunakan produk Coca-Cola itu akan menjadi peluang. Itu sih nggak tahu dia ada lagi nggak ya kayak Coca-Cola tuh ekspansi bisnisnya pakai keuntungan soalnya pakai profit, dia udah nggak pakai lagi modal dasar, dia udah untung di mana-mana gitu. Jadi kalau yang megang sahamnya dari zaman dulu banget mah itu udah congratulations ya. Nah, gimana caranya sebagai investor baru saat ini men-screening perusahaan kemudian juga saham-saham yang potensial untuk dikoleksi? Nih bagi coba cuan yang sekarang lagi dengerin kita nih, dia harus kayak gimana screen out-nya? Dengan 700-800 perusahaan ya di Bursa Efek Indonesia, terus lo men-screening dan lo harus all in atau mendiversifikasi uang lo gitu ya, dan berharap bahwa ini juga punya potensi yang besar. Menurut lo seperti apa? Ya kalau misal strategi investasi itu mungkin dari teknik diversifikasi atau tidaknya itu tergantung oleh profil risiko masing-masing. Jadi ketika kita emang agresif dan punya dana mungkin kita ingin mendouble, triple dalam beberapa tahun ke depan, kita tentu aja akan memilih perusahaan secara all in. Kita nggak bisa diversifikasi karena kalau diversifikasi nanti cenderungnya nggak akan bisa menghasilkan return yang luar biasa. Terus kemudian kita harus menemukan perusahaan yang luar biasanya itu. Jadi mungkin itu akan fleksibel dan tergantung tujuan kita mencari perusahaan yang seperti apa. Kalau mungkin saham yang murah dan juga mungkin secara kesehatan keuangan itu juga oke. Mungkin kita bisa melihat EV/EBITDA itu. Ketika EV/EBITDA-nya kecil, secara net value dari perusahaan itu emang murah kayak gitu. Dan juga laba bersihnya itu bisa sebelum dari depresiasi dan amortisasi itu kelihatan. Jadi EV/EBITDA itu merupakan metrik yang oke untuk melihat. Tapi tentu saja kita harus melihat kembali dan melihat secara kuantitatif dan kualitatif dari bisnisnya sendiri. Nanti kita harus perdalam, kita lihat mungkin dari annual report, kemudian dari GCG-nya juga, kita cari beritanya, latar belakangnya, pernah nggak melakukan kecurangan, direksinya, komisarisnya, itu harus kita cek. Jadi lu nggak cap-cip-cup ya. Jadi investor di pasar modal tuh ya nggak cap-cip-cup juga milihnya. Ada berbagai macam hal, aspek yang bisa lo lakukan. Kenapa kita mau angkat soal Warren Buffett? Ternyata ya Warren Buffett bisa sampai kayak gini juga prosesnya panjang ya. Dan dia juga mengalami keuntungan di berbagai macam perusahaan yang dia investkan juga prosesnya juga lama gitu. Jadi ya nggak ada duit gratis atau duit instan gitu yang bisa
nikmati saat ini. Nah, jadi investor juga dalam milih sahamnya, kemudian memperhatikan portofolionya, harus dilengkapi juga dengan keinginan dan kemauan kita juga untuk belajar ya. Misalnya kayak kenal baca annual report, tadinya nggak ngerti, terus akhirnya jadi ngerti gitu. Dan kita makin bisa percaya dan makin pede akhirnya dengan investasinya, kan itu yang paling penting. Karena kalau kita nggak pede nih sama investasi kita yang Ares, kayak bolak-balik kayak dilihat aja terus portonya gue out atau enggak ya, karena lo nggak pede gitu. Nggak ada conviction. Nggak ada conviction karena lo nggak pede sama perusahaan, karena lo nggak tahu gitu. Nah, makanya kita ajakin nih Sobat Cuan untuk kenal gimana sih Warren Buffett, tapi jadilah diri Sobat Cuan sendiri gitu ya, untuk menemukan pola investasinya. Thank you banget. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih Sobat Cuan juga udah join dan dengerin Paham. Hari ini lo harus dengerin ini biar lo makin paham. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Thank you ya Sobat Cuan, sehat-sehat terus, happy cuan, bye-bye. Bye.